Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Dalam memilih jendela, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari material frame-nya, jenis kacanya, bentuk gaya desainnya, maupun budgetnya. Tetapi sebelum menentukan hal tersebut, sebaiknya kita mempertimbangkan pilihan cara mengoperasikan atau membuka tutup jendela terlebih dahulu, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di mana pilihan kita harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kondisi ruangan yang ada. Bisa pilih salah satu tipe atau mengkombinasikan beberapa di antaranya. Mari kita bahas ragam pilihannya. Picture window dan fixed window atau jendela mati. Jendela ini sifatnya fix, tidak bisa dibuka, terdiri dari satu panel kaca yang tidak terputus oleh frame dan grid apapun di tengahnya. Frame keliling dapat terlihat maupun tidak. Jika terlihat, umumnya menggunakan frame berukuran tipis, sehingga memaksimalkan bidang kacanya. Dengan menggunakan picture window, pemandangan di luar ruangan dapat dinikmati dari dalam ruangan tanpa terhalang tiang frame. Seperti membingkai pemandangan ke dalam ruang, layaknya karya seni. Dan semakin besar ukurannya, maka akan semakin maksimal efeknya. Memasang picture window berukuran besar dapat membuat ruangan terlihat lebih besar. Tampilannya yang simpel, cocok diaplikasikan untuk rumah bergaya modern kontemporer. Walaupun umumnya berbentuk kotak, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplor bentuk yang lebih beragam. Jika pemandangan di luar rumah adalah taman yang hijau subur, atau penggunungan dan lembah, danau, dan sebagainya, tipe jendela ini cocok untuk diaplikasikan. Namun, tipe jendela ini tidak dapat berfungsi sebagai ventilasi udara karena disil rapat, sehingga tidak ada udara yang masuk. Tetapi tetap berfungsi memberikan cahaya alami masuk. Jendela ini sering dipasangkan dengan tipe bukaan jendela lain agar lebih multifungsi dan lebih variatif secara desain. Jendela ini tidak menggunakan sistem mekanik, sehingga lebih hemat biaya dan lebih tahan lama karena tidak dibuka tutup. Namun, karena tidak bisa dibuka, maka jika ingin dibersihkan harus dari sisi luar, yang akan menyulitkan jika bangunan cukup tinggi. Picture window dengan frame yang lebih tebal dan bervariasi disebut dengan fixed window. Bentuknya lebih fleksibel dan desain frame dapat lebih bervariatif. Swing atau casement atau crank window atau jendela ayun. Jendela ini dibuka dengan diayun ke kiri atau ke kanan. Memiliki engsel, bisa di sisi kiri atau kanan daun jendela, bisa juga jenis engsel pivot. Jendela tipe ini memberikan ventilasi atau aliran udara yang banyak karena jendela dapat terbuka lebar. Yang paling umum digunakan adalah satu daun dan dua daun. Bisa juga dikombinasikan dengan tipe jendela lainnya. Pertemuan antara daun jendela dengan frame lebih rapat saat ditutup, sehingga mengurangi potensi kebocoran udara dan suara. Bentuknya pun terbilang fleksibel, bisa dimainkan berbagai desain. Namun mekanisme engselnya berpotensi berdecit, lepas, maupun rusak, sehingga membutuhkan perawatan, apalagi jika sering dibuka tutup. Tipe jendela ini pun memerlukan space yang cukup di arah bukaannya, agar jendela bisa berayun terbuka. Jika di sisi bukaan terbilang sempit, atau ada yang menghalangi seperti ada kursi, tanaman atau pohon, kendaraan, dan sebagainya, maka kurang cocok untuk menggunakan tipe jendela ini. Jendela swing juga berpotensi tertiup angin saat posisi terbuka dan kurang cocok jika ukuran jendela tinggi besar karena beban engsel akan terlalu berat.
Untuk ukuran besar, sebaiknya menggunakan engsel pivot. Variasi dari casement window adalah swing hung atau awning atau hopper windows atau jendela jungkit. Pada dasarnya merupakan jendela swing dengan engsel di atas atau di bawah daun jendela, diayun ke atas maupun ke bawah. Disebut hopper window jika engsel di bawah dan awning window jika engsel di atas, serta pivot hung jika engsel berada di tengah. Tipe ini memberikan aliran udara yang baik walaupun tidak semaksimal jendela casement, dan mekanismenya lebih berpotensi rusak karena menahan beban jendela pada posisi miring. Tingkat kebocoran udara dan suaranya pun terbilang rendah. Untuk tipe awning sangat ideal diaplikasikan di daerah dengan banyak hujan, karena saat dibuka, awning window seperti topian yang dapat menahan air hujan masuk ke dalam. Tipe awning dengan derajat bukaan yang sedikit pun banyak diaplikasikan pada bangunan tinggi seperti apartemen, karena dianggap aman mencegah potensi jatuh dari jendela. Bukaannya yang kecil juga melindungi dari penyusup, namun membuat jendela ini tidak bisa digunakan sebagai emergency exit. Jendela ini juga banyak dipasang sebagai transom window di tempat yang tinggi dan sempit, seperti di atas pintu atau di atas jendela lainnya, misalnya pada kamar mandi. Kelemahannya adalah jika dipasang pada posisi rendah, jendela ini menonjol keluar saat terbuka dan dapat menghalangi jalan, memakan space. Namun jika digunakan di lantai 2 atau posisinya cukup tinggi, masalah ini dapat dihindari. Sliding window atau jendela geser. Jendela ini menggunakan rel di bagian atas dan bawahnya dan dapat dibuka dengan digeser ke kiri atau kanan melewati daun jendela di sampingnya. Jendela geser cocok untuk bidang dinding yang memanjang secara horizontal. Sering juga disebut gliding atau slider window. Tipe jendela ini lebih tahan lama karena tidak ada elemen mekanik dan biayanya juga tidak terlalu tinggi, serta lebih mudah dibersihkan dari dalam rumah. Tidak seperti jendela swing, jendela sliding tidak membutuhkan space ekstra saat dibuka, sehingga bisa lebih hemat tempat. Biasanya paling umum satu set terdiri dari 2 daun jendela. Pilihan jumlah rel ada yang single, double, bahkan triple. Jendela sliding cocok diaplikasikan jika jendela sering dibuka tutup, karena lebih mudah untuk dioperasikan dan tidak ada komponen yang cepat rusak. Namun bukaan jendela tidak bisa terbuka seluruhnya secara maksimal, hanya setengah lebar bukaan. Dan relnya bisa menyimpan kotoran, sehingga harus dibersihkan secara teratur. Jendela sliding juga tidak terlalu kedap udara dan suara saat tertutup. Ada beberapa celah kebocoran. Ukuran dan bentuknya pun lebih terbatas. Variasi dari jendela geser adalah sliding hung atau sash window. Pada dasarnya merupakan jendela sliding yang disusun secara vertikal yang terdiri dari 2 daun, yaitu daun atas dan daun bawah dengan rel vertikal. Umumnya diaplikasikan pada ruangan yang tidak terlalu besar seperti kamar tidur dan kamar mandi misalnya. Terdapat 2 tipe, yaitu single dan double hung. Single hung jika hanya bagian bawah yang bisa dibuka dengan digeser ke arah atas, sementara bagian atasnya fix. Double hung jika keduanya, bagian atas dan bawah, bisa digeser. Tipe jendela ini cukup mudah dibersihkan dari dalam, apalagi relnya vertikal sehingga tidak mengumpulkan kotoran seperti rel horizontal. Banyak diaplikasikan pada bangunan lama, sehingga tampilannya cenderung tradisional klasik. Karena bekerja melawan gravitasi, jendela ini cukup sulit dan berat untuk dibuka, serta berpotensi lebih cepat rusak
jika tidak rutin dirawat, seperti bisa tergelincir atau penahannya tidak bekerja, sehingga terbilang tidak tahan lama. Sama halnya seperti sliding horizontal, sliding hang tidak kedap udara dan suara. Tipe yang lebih modern memiliki balance spring sehingga lebih mudah dibuka tutup. Dan juga terdapat busa agar segel lebih rapat. Namun seiring waktu, pegas tetap bisa aus atau cords-nya bisa putus. Jendela-jendela ini memerlukan maintenance rutin agar dapat tetap beroperasi dengan lancar. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.